Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Imam kita Ustaz Haji Dadan Ridwan dan Ustaz Haji Sirajuddin DKM Masjid Jami Babul Jannah beserta jajarannya, juga pengurus yayasan, para sesepuh dan bini sepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara hadirin hadirat, para saimin dan saimat, jamaah salat subuh dan jamaah kasur kajian suruk hari Sabtu subuh yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah pagi hari ini Allah masih memberikan kita rangkaian nikmat, rahmat dan karunia yang tak terhingga. Nikmat sehat walafiat, panjang umur dalam taat kepada Allah, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat taufik dan hidayah. Yang dengan kesemua nikmat itu sehingga kita sama-sama dapat hadir di Masjid Jami Babul Jannah yang kita cintai ini untuk melaksanakan kewajiban kita salat subuh berjamaah. Di tengah-tengah melaksanakan kewajiban kita puasa di bulan Ramadan tahun ini 1444 Hijriah memasuki hari yang ke-17. Malam tadi hampir sebagian besar umat Islam di Indonesia terutama mereka memperingati nuzulul Quran, yakni turunnya Al-Quranul Karim, yang memang dalam surah Al-Baqarah ayat 185 dijelaskan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran, yang salah satu fungsi dari Al-Quran itu sebagai hudan, guide, pembimbing, penyuluh, wa bayyinatin minal huda, dan penjelasan dari hidayah bimbingan itu, wal furqan. Al-Quran inilah yang mengajarkan kita untuk dapat membedakan mana yang halal, mana yang haram, mana yang hak, mana yang batil, mana yang ma'ruf, mana yang munkar, mana yang pantas dan mana yang tercela. Maka dengan demikian jelas bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan kitab suci Al-Quranul Karim, yang menurut sebagian ulama diturunkannya pada Yaumal Furqan, hari di mana manusia dapat membedakan mana yang hak, mana yang batil. Yaumal taqal jam'an, hari dipertemukannya dua kelompok besar, di mana baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah beliau menikah dengan Siti Khadijah, beliau benahi keluarganya, termasuk Siti Khadijah sendiri sudah memeluk agama Islam saat itu. Kemudian dia menjauhkan diri dari keramaian, di mana masyarakat Mekah saat itu kita tahu keadaannya jauh dari nilai-nilai kebenaran. Mereka bertuhan kepada Tuhan yang salah. Moral yang ada saat itu adalah moral yang tidak baik.
Maka beliau menjauhkan diri dengan berkhalwat di Gua Hira. Pada saat beliau berkhalwat di Gua Hira dalam kesendiriannya itulah turun malaikat Jibril alaihi salam menurunkan surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Yang kita sama-sama tahu. Iqra ya Muhammad, wahai Muhammad, baca. Kata Rasul, ma ana biqari, saya tidak bisa baca. Iqra ya Muhammad, ma ana biqari. Jadi satu riwayat menyatakan 3 kali Rasulullah dipeluk oleh malaikat Jibril, lalu malaikat Jibril membentangkan sayapnya yang bertuliskan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Wa fi ba'dir riwayah bahkan 7 kali. Jika malaikat Jibril membentangkan sayapnya ada tulisan, Rasulullah saat itu belum bisa baca. Iqra ya Muhammad, bacalah wahai kekasih Allah Muhammad, ma ana biqari, saya tidak bisa baca. Sampai 7 kali dipeluk, dibentangkan lagi sayapnya. Maka dengan demikian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sejak saat itu beliau bisa baca dan beliau bisa tulis. Waktu beliau berdakwah mengajak 4 kerajaan besar, di antaranya Romawi, kemudian ada beberapa kerajaan lain, Persia yang dipimpin oleh Hercules waktu itu, dengan menulis surat dengan tangan beliau sendiri, lalu distempel. Rasulullah pakai cincin 2. Di sebelah kanan ada tulisan Allah, di sebelah kiri ada tulisan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka distempel dengan cincinnya. Itu tulisan beliau sendiri. Artinya Nabi kita itu bisa baca dan bisa tulis. Sementara ini ada pengertian Nabiil Ummi, Nabi yang buta huruf. Ya. Ini Nabiil Ummi, mereka katakan Nabi Muhammad itu buta huruf, tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Awalnya memang beliau tidak pernah sekolah, tidak pernah belajar kepada orang alim manapun. Beliau tidak menempuh strata 1 kah, strata 2, strata 3. Tapi beliau punya gelar namanya Al-Amin. Itu diberikan oleh masyarakat Mekah karena beliau begitu jujur dan dapat dipercaya. Sampai saat ini belum pernah ada perguruan tinggi manapun yang begitu mahasiswanya keluar mendapatkan gelar Al-Amin, belum pernah. Kalau S1 dengan berbagai macam, ada SAG, ada SHI, ada segala macam, atau S2, S3 banyak. Bahkan yang profesor, doktor, tapi yang dapat gelar Al-Amin nggak pernah ada. Karena nggak ada yang berani. Kalau Rasulullah, beliau jujur, dapat dipercaya. Baik saat beliau kanak-kanak, remaja, sampai dewasa, sebelum menjadi Nabi dan Rasul, sampai beliau menjadi Nabi dan Rasul, sampai beliau wafat. Beliau punya sifat namanya As-Siddiq, orang yang jujur, dapat dipercaya. Sebelum jadi Rasul, sebelum jadi Nabi, beliau digelar Al-Amin, orang yang jujur, orang yang dapat dipercaya. Jadi kalau umpama ada kalimat Nabiil Ummi, Nabi Muhammad itu Nabi yang ummi, itu bukan berarti beliau tidak bisa baca, nggak bisa tulis. Di situ diartikan la yu'allimuhun nas. Nabi kita tidak pernah belajar kepada manusia.
Sampai saat ini belum pernah ada orang yang ngaku itu kan Muhammad murid saya, nggak ada. Itu kan Muhammad dia keluaran perguruan Anoh, nggak ada. Siapa gurunya? Allamahu Sadidul Quwa. Yang mengajarkan Nabi langsung Allah Subhanahu wa taala. Sadidul Quwa. Ada yang menafsirkan Allah dengan perantaraan malaikat Jibril, ada yang mengartikan Sadidul Quwa itu malaikat Jibril yang diberikan kekuatan oleh Allah untuk membimbing dan mengajarkan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga beliau bisa baca dan pada akhirnya bisa tulis. Hadirin, hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Dan diceritakan di sana, usai menerima 5 ayat itu, usai bertemu dengan malaikat Jibril alaihi salam dalam bentuk aslinya, yang pertama kali beliau saat itu melihatnya, beliau gemetaran. Keringat dingin bercucuran, lemes. Pulang ke rumah, beliau katakan, "Zammiluni ya Khadijah, zammiluni ya Khadijah." Selimuti aku wahai Khadijah, istriku. Selimuti aku wahai istriku Khadijah. Satu sisi pengertian secara zahir, beliau memang meriang, keringat dingin bercucuran, sehingga perlu kehangatan, minta diselimuti oleh Siti Khadijatul Kubra. Di sisi lain secara maknawi, beliau minta diselimuti artinya jaga pelihara baik-baik rahasia ini. Ini tugas berat. Apa tugasnya? Pertama, Iqra. Bacalah wahai kekasihku Muhammad. Ketika kalimatnya Iqra berakar dari qara'a yaqra'u, itu objeknya bukan tulisan, tapi milieu, lingkungan. Iqra ya Muhammad, lihat wahai kekasihku Muhammad, kata Allah, lingkunganmu. Setelah kau lihat, rubah Bismi rabbikal ladzi khalaq, agar mereka mengenal Tuhan Allah yang telah menciptakanmu, yang telah menciptakan mereka, yang telah menciptakan alam semesta ini, dan mereka mau menyebut namanya. Di tengah-tengah masyarakat yang saat itu yaqra'una bil bismil asna, mereka kalau menyebut, kalau membaca, yang mereka sebut nama-nama berhala. Jadi kalau mau makan, yang mereka sebut dengan nama Lata, Uzza, Manat, Hubal. Mau berangkat, minta keselamatan kepada Lata, Uzza, Manat, Hubal. Jadi apapun yang mereka lakukan sebagai aktivitas, mereka menggantungkan diri kepada al-asnam, berhala-berhala. 4 berhala besar itu. Ada Lata, Uzza, Manat, Hubal. Kemudian di sekeliling Ka'bah mereka jajarkan tidak kurang dari 360 berhala untuk mereka jadikan sesembahan. Jadi Allah katakan, lihat wahai kekasihku Muhammad, lingkunganmu. Mereka mensekutukan Tuhan yang sesungguhnya. Mereka menyembah benda. Mereka menyembah bukan Tuhan yang sebenarnya. Rubah agar mereka mengenal siapa Tuhan yang sebenarnya, dan mereka mau menyebut nama Allah, Tuhanmu, Tuhan mereka, Tuhan alam semesta ini. Ini yang menyebabkan Rasul gemeteran, serasa tidak sanggup mengemban tugas yang begini hebat. Karena itu beliau katakan, "Zammiluni ya Khadijah, zammiluni ya Khadijah, selimuti aku wahai Khadijah, rahasiakan dulu hal ini." Rasulullah cerita dia bertemu dengan makhluk yang pertama kali dikenal, itu malaikat Jibril alaihi salam. Siti Khadijah kemudian mengadukan hal itu kepada pamannya yang saat itu seorang pendeta, namanya Waraqah bin Naufal. Kata Waraqah bin Naufal, "Khadijah, jangan khawatir, itu suamimu nanti akan jadi orang besar. Makhluk yang datang kepadanya dialah yang pernah datang kepada Abraham, Nabi Ibrahim alaihi salam, yang pernah datang kepada Moses, Nabi Musa alaihi salam, yang pernah datang kepada Yesus, Nabi Isa alaihi salam. Itu yang disebut dengan Ruhul Kudus. Andai aku diberikan
oleh Allah panjang umur, aku akan ikut ajaran suamimu. Jadi Waraqah bin Nawfal tahu bahwa Nabi Muhammad ini akan membawa misi yang besar, risalah dari Allah Subhanahu wa taala sebagai pelurus, penyempurna ajaran yang telah dibawa oleh para nabi dan rasul terdahulu. Jadi nabi, rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jumlah keseluruhannya 124.000 nabi. Kurang lebih. Karena jumlah sebenarnya hanya Allah saja yang tahu. Kemudian Allah pilih menjadi rasul 313. 313 dipilih lagi yang terbaik. Nama-namanya diabadikan dalam Al-Quran 25 jumlahnya. Dari 25 dipilih lagi yang punya nilai keistimewaan tersendiri. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita sebut dengan ulul azmi. Kita tahu sendiri Nabi Nuh sabarnya luar biasa. 950 tahun usianya. 900 tahun beliau berdakwah, mengajak orang untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tantangannya berat. Pengikutnya tidak lebih cuma 80 orang. Nabi Ibrahim berhadapan dengan Raja Namrud sampai dikenakan hukum bakar. Nabi Musa berhadapan dengan Fir'aun yang mengaku dirinya sebagai Tuhan, yang pada akhirnya ditenggelamkan di Lautan Merah dan jadi tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala bagi alam semesta. Begitu ditenggelamkan Fir'aun, kemudian orang-orang yang mengikuti Fir'aun, mereka beranggapan, oh Fir'aun kan Tuhan, gak mungkin mati. Ternyata jasadnya mengambang dan menepi, tidak berdaya apa-apa. Saat itulah Allah nyatakan, al-yauma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah. Pada hari ini, wahai Fir'aun, dengan kesombonganmu, aku abadikan jasadmu. Nunajjika, kami selamatkan. Bibadanika, badanmu. Litakuna liman khalfaka ayah. Untuk menjadi tanda-tanda kekuasaanku bagi orang-orang yang lahir setelahmu nanti, kita. Kemudian Nabi Isa alaihi salam, yang tugasnya juga cukup besar. Lalu Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari 5 ulul azmi yang punya keistimewaan tersendiri, dipilihlah sebagai Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin para nabi dan rasul, Imamul Anbiya wal Mursalin, imamnya para nabi, imamnya para rasul. Kapan Nabi Muhammad mulai jadi imam para nabi dan rasul? Saat peristiwa Isra Mi'raj, beliau datang ke Masjidil Aqsa, beliau sudah ditunggu oleh para nabi dan rasul terdahulu untuk melaksanakan sholat berjamaah. Wa taqaddamta bis sholati fa shalla kullu man fis samai wa antal imam. Tarhib sebelum azan kan? Engkau memulai sholat, maka seluruh makhluk langit yang saat itu para nabi dan rasul, bukan dalam bentuk arwah, karena jasad para nabi, jasad para rasul diharamkan bumi untuk memakannya. Maka saat itu Rasulullah fisik menjadi imam dan diikuti secara fisik juga oleh para nabi, para rasul. Ya, cuman Ustaz Sirajuddin saat itu belum ada, jadi nggak lihat. Ya artinya bukan, kan beliau Isra Mi'raj bukan ruhnya, tapi ruh dan jasadnya berangkat. Dari mana kita tahu? Al-Isra atau surah Bani Israil ayat pertama dengan jelas mengatakan Subhanalladzi asra bi abdihi. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya. Dan orang itu disebut hamba kalau terdiri dari ruh dan jasad, kedua-duanya kumpul, dia hidup, itu namanya hamba. Kalau cuma jasad saja tanpa ruh, jenazah atau mayat. Ya tadi kita datang ke sini ada pengumuman telah meninggal dunia. Ibu siapa itu?
Itu sekarang bukan manusia lagi, mayat atau jenazah. Kalau jasadnya nggak ada, ruh aja gentayangan. Ini yang kita sebut dengan uka-uka, kuntilanak, genderuwo, tuyul, memedi. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat peristiwa Isra Mi'raj, beliau dijalankan oleh Allah baik ruhnya maupun jasadnya. Dan yang mengikuti salat berjamaah di Masjidil Aqsa adalah ruh dan jasad para anbiya wal mursalin. Wa antal imam, engkau imam bagi mereka. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Ini berbicara tentang kaitannya dengan turunnya Al-Quran yang pertama, surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5, yang berisikan tentang akidah dan tugas berat. Ya, jadi kalau kalimatnya Iqra itu yang dibaca bukan tulisan, tapi milieu, lingkungan. Kalau Rasul berhadapan dengan masyarakat jahiliyah dulu, bangsa Arab, orang-orang kafir Quraisy, kita pun zaman sekarang berhadapan dengan jahiliyatul qarnil isrin. Zaman jahiliyah di abad 20, 21. Yang kelihatannya bahkan lebih jahiliyah dari jahiliyah yang sesungguhnya. Waktu zaman Fir'aun ada peraturan, kalau lahir anak laki-laki bunuh, lahir anak perempuan biarkan hidup buat kesenangan mereka. Di zaman Rasul masih remaja, tumbuh, sebelum jadi nabi, sebelum jadi rasul, jahiliyah. Ada anak perempuan dikubur hidup-hidup karena membawa aib. Anak laki-laki dibiarkan hidup. Zaman sekarang belum ketahuan laki atau perempuan, masih dalam kandungan sudah dibunuh. Itu artinya lebih kejam dari zaman jahiliyah. Dan orang-orang Arab saat itu disebut jahiliyah. Jahiliyah itu kan secara bahasa artinya bodoh. Orang-orang Arab saat itu bukan bodoh secara intelektual. Secara intelektual mereka sudah luar biasa saat itu. Ada yang ahli dalam strategi perang, ada yang ahli dalam berniaga. Mereka berangkat dari Mekah ke Syria, mereka berangkat dari Mekah ke Palestina untuk berniaga, berdagang. Dan gak mungkin yang berani berdagang meninggalkan negerinya sendiri kalau bukan ahli dalam bidang itu. Ya, pandai. Ada yang ahli dalam menggoreskan pena, dibuatnya syair dengan gaya bahasa yang indah. Ada yang ahli dalam memahat batu, dibentuk jadi patung. Nggak semua orang bisa. Ya, batu atau kayu. Nah, saat itu orang bikin Tuhan tergantung kemampuan. Orang kaya bikin Tuhan dari emas, yang kurangan sedikit dari perak, ada yang dari perunggu, mungkin ada yang dari titanium, mungkin ada yang dari alloy mungkin ya, ada yang dari besi biasa, ada yang dari batu, ada yang dari kayu. Bahkan petani gandum sama korma, mereka bikin Tuhan dari gandum, diadonin, campur korma, dibentuk jadi Tuhan. Rame-rame mereka sembah. Setelah mereka sembah Tuhan mereka, perut mereka lapar, Tuhan mereka makan. Nah, ini yang disebut jahiliyah. Dari sekian banyak suku bangsa yang ada di dunia, cuman bangsa Arab yang berani makan Tuhannya sendiri. Nah, dari itu mereka disebut jahiliyah. Secara intelektual mereka pandai, tapi secara akidah, keyakinan mereka bodoh. Batu yang mereka bentuk sendiri mereka sembah. Mereka anggap punya kekuatan dan bahkan memberikan nilai keberkahan. Nah, setelah itu baru mulai turun ayat. Ada dua fase. Ada fase sebelum Nabi hijrah ke Madinah, turun biasanya di Mekah, disebut surah Makkiyah. Ada yang turun setelah beliau hijrah ke Madinah, disebut periode Madaniyah, ya. Surahnya surah Madaniyah, periode Madinah. Kedua-dua fase ini terkumpul dalam Al-Quran yang kita
sekarang punya mungkin mushaf di rumah. 30 juz, 114 surah, 6.000 ayat lebih. Bab nggak semuanya bilang 6.666 ayat, nggak. Ada yang bilang 6.632, ada yang bilang 6.000 sekian. Itu semua seragam. Itu dua isinya, ada Makkiyah, ada Madaniyah. Turun pertama di bulan Ramadan. Kalau kita lihat Yaumul Furqan itu 17 Ramadan. Tapi ada juga yang mengatakan tanggal 24 Ramadan yang benar. Ada yang bilang tanggal 27 Ramadan. Itu ikhtilaf. Mereka punya alasan masing-masing. Yang jelas Al-Baqarah 185 menyatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan kitab suci Al-Qur'anul Karim. Nah, karena itu Ramadan yang isinya ada puasa, ada qiyamul Ramadan, salat tarawih, ada al-jud, memperbanyak sedekah, di samping ibadah-ibadah yang itu sebagai penyempurna kita memuliakan Al-Quran di bulan Ramadan ini. Yang di bulan-bulan lain jarang baca, usahakan baca di bulan Ramadan. Walaupun nggak sampai khatam, yang penting baca. Yang kurang-kurang paham, kurang-kurang bisa baca, pelajari Al-Quran agar lebih paham lagi. Barangkali bulan-bulan lain kita sibuk, Ramadan sempatkan waktu, sempatkan diri untuk mendalami Al-Quranul Karim. Gak usah malu, dan gak ada istilah terlambat buat belajar Al-Quran. Kalau perlu ngejak dari awal. Ya, zaman kita kecil dulu kan kalau ngaji ngejak itu. Lipat ha'a, lip kasra'i, lip doma, u, a, i, u, mim fathah ma, ta fathah ta, lam doma, lu, ma, ta, lu. Dan itu lebih melekat. Ya, kita baca Al-Fatihah saja agar tahsin benar bacaannya itu kurang lebih 3 bulan. Fatihah. Belum lagi surah-surah yang lain. Karena itu mengkaji Al-Quran gak ada batas waktu dan gak lihat usia. Saya udah usia begini. Memang idealnya dari kecil. Dari kecil lidahnya gampang. Ya bisa fasih. Ya Ustaz Sirojudin itu mungkin dari kecil dia belajar Al-Quran, lidahnya fasih, suaranya bagus. Ustaz Haji Dadan Ridwan. Kalau udah besar baru belajar Quran biasanya lidahnya rada kaku. Ya, baca surah An-Nasr, innahu kana tawwaba, lidah kaku, innahu kawatambaga. Innallaha laghaniyun hamid, lidah kaku, innallaha lampuniyun hamid. Diajarin Al-Baqarah, ya Bani Israel, lidah kaku, ya Bani Israel. Tapi nggak apa-apa, pelajari terus, pelajari. Baca Quran salah masih belajar, masih bagus. Daripada nggak pernah salah karena nggak pernah baca. Ya, saya nggak pernah salah baca Quran. Bacanya kapan? Gak pernah. Bagaimana mau salah? Gak pernah baca. Baca salah, bagus. Ya, artinya ada keinginan mau belajar untuk memperbaiki. Tahsin namanya, memperbaiki bacaan. Nah, setelah kita lihat sedemikian rupa kronologisnya, Al-Quran sekarang ini, kalau saya lihat-lihat kedudukannya dia 4. Pertama, bagi Allah Al-Quran itu merupakan wahyu murni, bersih dari intervensi dan investasi manusiawi. Jangankan manusia, malaikat Jibril aja nggak memberikan intervensi di sana, nggak memberikan investasi. Mumpung Allah yang berfirman, saya nitip pesan nggak mengintervensi juga nggak. Ini ayat bagus nih. Daripada saya sampaikan kepada Muhammad, buat saya aja nih, enggak. Ya, apa adanya dari Allah
disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa mengurangi atau menambah sedikit pun. Dan begitu Allah turunkan Al-Qur'an beserta dengan jaminannya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Anggaplah ini sebagai sertifikatnya yang mengesahkan bahwa Al-Qur'an itu, kata Allah, kami yang menurunkan. Al-Dzikra itu nama lain dari Al-Qur'an. Kami yang menurunkan Al-Quran itu, dan kami juga yang akan menjaga dan memeliharanya sampai kapanpun. Jadi Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad lewat malaikat Jibril beserta dengan jaminan untuk dipelihara oleh Allah sampai kapanpun. Dia turun 14 abad yang lalu, bahkan hampir 15 abad. Ya, kurang lebih 100, sekarang itu 1000. Sekarang sudah tahun 1444, hampir abad ke-15. Berarti 1400 tahun lebih, hampir 1500, hampir turun beserta dengan jaminan untuk pemeliharaan. Bagaimana caranya Allah menjaga dan memelihara Al-Quran? Pertama, dengan adanya saudara-saudara kita yang hafal Quran 30 juz. Mereka yang mondok di pondok-pondok pesantren tahfidzul Quran. Waktu saya tausiah tarawih di sini, imamnya Ustadz Masrur Ahmadi. Konon kabarnya beliau hafal 30 juz dan beliau dari Semarang. Ya, di Semarang itu ada pondok pesantren tahfidzul Quran. Saya pernah ke Gresik di Jawa Timur, ada Sedayu, santrinya hafal Quran 30 juz, dan kalau melaksanakan sholat tarawih mereka lakukan persis seperti di Masjidil Haram, satu malam 1 juz dengan imam yang hafal Quran. Demikian juga di Kudus ada Kiai Haji Ulin Nuha, saya lupa nama pondok pesantrennya itu, sama, mereka menerapkan satu malam 1 juz untuk menghatamkan Al-Quran dalam 1 bulan dalam tarawih. Ini luar biasa, ya. Ditambah dengan saudara-saudara kita yang kuliah di PT IKI, ada yang di IIKI. Konon kabarnya PT IKI itu untuk mencapai S1 wajib hafal 20 juz. Jadi kalau belum hafal 20 juz, walaupun hasil skripsinya bagus, hasil munakosanya bagus, belum hafal 20 juz, belum bisa mencapai strata 1 di PT IKI. Jadi belum sampai SQ dia, sarjana Quran, 20 juz minimal. Begitu juga di IIKI. Ini caranya Allah menjaga, memelihara. Kemudian Al-Quranul Karim. Jangankan zaman sekarang, zaman Rasulullah masih hidup, kan ada orang yang ingin mengelabui orang lain dengan kepalsuan-kepalsuan. Jadi dulu Nabi Muhammad, beliau Nabi, beliau Rasul. Ada Nabi palsu, namanya Musailamah Al-Kadzab. Al-Kadzab itu ya pendusta. Dia ngirim mata-mata. Coba kamu lihat Muhammad, dia dapat surah apa dari Tuhannya? Oh, turun surah Al-Fil. Dia bikin lagi surah Al-Fil. Kalau Nabi turun surah Al-Fil, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Teringat kita bagaimana Raja Abrahat, ya, dari Habasyah, Ethiopia sekarang, datang ke Mekah untuk meruntuhkan Ka'bah dengan kendaraan bergajah. Tapi Allah pelihara Ka'bah. Gajah yang dikendarainya jangankan menghancurkan, bahkan sujud di depan Ka'bah. Raja Abrahat marah-marah memerintahkan gajahnya untuk maju untuk menghancurkan Ka'bah. Gajah nggak mau. Demikian juga dengan gajah-gajah yang lain. Dan Allah kirim burung ababil kecil, burungnya tidak terlalu besar, dan menjatuhkan batu sijil namanya. Ya, kalau dilihat sekecil kacang kedelai, begitu dilempar tembus kepalanya, hangus. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Semua orang-orang Habasyah yang ingin meruntuhkan Ka'bah, mereka seperti daun yang dimakan ulat. Ya, kalau kita lihat
Fajrul Islam dalam keadaan tinggal tulang tanpa daging, mereka hidup dan kembali ke Habasyah. Mereka katakan, hei kalian, nanti kalau ada orang bernama Muhammad, percaya itu, dia utusan Tuhan. Kami nih akan menghancurkan kiblat Ka'bah. Begini jadinya, jangan contoh kami. Itu dalam kitab Fajrul Islam. Jadi walaupun tinggal tulang, ya dagingnya udah nggak ada, hangus, mereka masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah dan berdakwah, mengajak orang untuk beriman kepada Tuhan yang sebenarnya, Rabbul Ka'bah, Tuhan Ka'bah, ya yang disebut Rabb hadzal bait. Karena ada dalam Al-Quraisy tuh, li ila fi Quraisyin ila fihim rihlatas sita'i wasayib falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Kebiasaan orang-orang kafir Quraisy, mereka itu melakukan rihlah, perjalanan jauh untuk berniaga. As-sita, baik ketika musim hujan, musim dingin, wasayib maupun musim panas. Karena itu silakan pergi sejauh-jauhnya, tapi jangan lupa kalian sembah Rabb hadzal bait, Tuhan yang memiliki bait, maksudnya Ka'bah, Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Ka'bah. Allazi at'amahum min ju', dialah Allah yang memberikan kamu makan dari kelaparan, wa amanahum min khauf, yang memberikan keamanan dari apa saja yang kamu takutkan. Itu orang-orang Ethiopia dulu, Habasyah, yang memerintahkan kepada kaumnya untuk percaya kepada Rabb hadzal bait. Ya, Rabb hadzal bait maksudnya Tuhan yang memiliki Ka'bah. Waktu Raja Abrahat memasuki perbatasan kota Mekah, ditanya siapa yang menjaga Ka'bah dan berkuasa di sini? Abdul Muthalib. Yang mana dia? Orangnya ada di Ka'bah, tapi ini hewan ternaknya onta. Kurang lebih 100 ekor onta disita oleh Raja Abrahat. Dipanggil, "Hei Abdul Muthalib, kami datang dari Habasyah ingin menghancurkan Ka'bah. Dan kami dengar onta ini milikmu. Kamu pilih mana? Menyelamatkan ontamu atau kamu bersikeras menjaga Ka'bah?" Abdul Muthalib dengan tegas, "Inna lil Ka'bati indaha rabbun wa ana rabb hadzal ibil." Sesungguhnya Ka'bah dia punya Tuhan yang menjaga dan memeliharanya. Silakan kalau Tuhan berani menyerangnya. Aku pemilik onta ini, pulangin. Dia ambil ontanya, dia serahkan Ka'bah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Abrahat dengan bala tentaranya hancur, hangus. Itu surah Al-Fil. Nah, sementara Musailama Al-Kadzab dia bikin surah Al-Fil juga namanya. Cuman gak masuk akal. Al-Fil, gajah. Ma huwal fil? Apakah gajah itu? Wa ma adraka mal fil? Tahukah kamu gajah? Kan situ-situ juga ini. Ya, allazi ra'suhul kabir. Gajah adalah binatang yang palanya besar. Wa khurtumuhu tawil, ada belalainya panjang. Wa batnuhul kabir, perutnya besar. Walahu zail, dia juga punya ekor. Ya, anak TK juga tahu. Itu gajah. Jadi ada saja orang yang ingin menandingi kebenaran yang dibawa oleh Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu saat Rasul masih hidup, apalagi setelah beliau wafat kesininya. Banyak orang-orang yang mengatakan ini kitab yang benar, ini kitab yang benar. Bahkan ketika Rasulullah masih kecil, ada beberapa pendeta yang mereka melihat Taurat, yang mereka melihat Injil. Wah, ini yang ditulis dalam Taurat ini, orangnya begini, sifatnya begini, ininya begini. Nanti kalau dia besar, kita kalah pengaruh. Maka mereka rubah kitab Taurat dan Injil dengan tangan mereka. Ini yang Allah katakan, fawailul lil ladzina yaktubuna alkitaba bi aydihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Celakalah orang-orang yang telah merubah
kitab Taurat dan kitab Injil dengan tangan mereka. Mereka rekayasa. Di sana ada Nabi Muhammad tapi nggak ditaruh. Sifat-sifat Nabi Muhammad yang Allah katakan zalika masaluhum fit Taurat wa masaluhum fil Injil, nggak ditaruh di sana. Ya, nama Nabi Muhammad nggak ada dalam Taurat, dalam Injil, yang dirubah oleh tokoh-tokoh agama Yahudi dan oleh pendeta-pendeta Nasrani karena mereka takut kalah saing. Dan mereka berusaha meyakinkan kepada orang yang mereka pimpin, hadza min indillah, ini kitab dari sisi Allah, ini kitab yang sesungguhnya dari Tuhan, padahal sudah direkayasa oleh mereka sendiri. Itu Rasulullah masih kecil, Al-Quran belum turun. Quran turun, banyak lagi yang menyaingi. Rasulullah wafat, banyak lagi. Tahun 80-an, ketika saya masih anak-anak, suka hadir di majelis taklim As-Syafi'iyah, pimpinan Kiai Haji Abdullah Syafi'i di Bali Matraman, Tebet. Pernah Kiai Haji Abdullah Syafi'i bagi-bagi Al-Quran, cetakan Beirut. Begitu kita buka, wangi. Kertasnya bagus, kaligrafinya bagus. Senang kita dapat Al-Quran gratis. Minggu depan Kiai Abdullah Syafi'i teriak-teriak, bapak-bapak, ibu-ibu yang kemarin dapat Quran, tolong dikembaliin, tolong dipulangin. Kenapa? Itu Al-Quran banyak yang kurang, banyak yang ditambah, ada yang tidak dimuat, banyak itu. Ya, saya nggak hafal semuanya. Cuman di sana yang saya ingat ada ayat 75 surah Al-Imran yang ayat aslinya berbunyi, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falay yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang menjadikan selain Islam sebagai agama dalam hidupnya, dia tidak akan diterima oleh Allah dan di akhirat termasuk orang yang rugi. Itu aslinya. Oleh mereka dibuang 3 huruf, ghain, ya, ro. Sehingga ayatnya berbunyi dalam Al-Quran itu, wa may yabtaghil islam madinah falay yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang menjadikan Islam sebagai agama dalam hidupnya, dia tidak akan diterima oleh Allah dan di akhirat tergolong orang yang rugi. Ini salah satunya. Ya, dalam surah Al-Buruj, saya nggak tahu tuh ayat berapa, ada yang dibuang sekian ayat. Akhirnya kita pulangin dan ternyata itu memang yang namanya Israel dari dulu, ya. Israel itu kan Yahudi kecil. Ya, Amerika itu Israel besar. Ya, kaum Zionis dari dulu mereka, ya, kemampuan otak mereka emang jenius. Karena Bani Israel dulu, wa anni faddaltukum alal alamin, aku berikan kamu kelebihan yang tidak dimiliki oleh seluruh manusia di alam semesta ini. Otaknya cerdas, cuman ada cerdik, ada licik. Nah, mereka bukan cerdik tapi licik. Kalau Abu Nawas cerdik, ya. Kalau Yahudi itu licik. Ya, ketahuan dari kecil iri sama Nabi Yusuf, minta izin sama ayahnya, ya, kami mau ajak main ini adik kami Yusuf, bawa ke hutan, diceburin ke sumur, pulang ke rumah, aduh ayah, maafkan kami ayah, adik kami Yusuf kami nggak bisa jaga, dia dimakan oleh serigala. Nabi Yusuf nangis, tangkap serigalanya. Serigala ditangkap, dihadapkan ke Nabi Yakub, dengan izin Allah bisa bicara. Betul kamu makan anak saya? Kata serigala, sejak saya ada di dunia ini belum pernah memakan daging manusia. Oh, mana ini? Akhirnya Nabi Yusuf ditemukan oleh kafilah kan, yang berangkat ke Mesir, kemudian dijual pada Raja Mesir, yang pada akhirnya dia jadi orang berhasil. Tuh, yang punya otak begitu pimpinan mereka, kakak tertua dari Nabi Yusuf, namanya Yahuda. Akhirnya dia bentuk komunitas, jadi kaum, namanya kaum Yahudi. Sekarang dianggap agama. Nah, jadi kalau kita lihat asal usulnya, Yahudi itu sebenarnya bukan agama, satu kaum, komunitas. Demikian juga Nasoro, ya. Faqala al-Hawariyun, kaum Hawari yang 12 kelompok itu, mereka mengatakan nahnu ansarullah, kami adalah pembela-pembela agama Allah. Akhirnya mereka bikin komunitas
agama Nasrani. Ya terserah. Yang jelas agama yang datang dari Allah itu Islam. Dari Nabi Adam terus sampai ke sini. Nabi Ibrahim aja qala lahu rabbuhu aslim. Ibrahim, tunduk patuhlah kamu kepada Nabi Ibrahim punya anak Nabi Ismail, punya anak Nabi Ishak. Nabi Ishak punya anak namanya Yakub. Nabi Yakub saat akan meninggal dunia, dia kumpulkan seluruh anak cucunya. Dia mengatakan, "Ya bunayya, innallaha astafa lakumuddina fala tamutunna illa wa antum muslimun." Jadi Islam yang dibawa oleh para nabi dan rasul, dan penyempurnanya adalah nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Rasulullah diminta oleh Allah untuk lihat keadaan masyarakat Mekah, rubah mereka agar tidak menyembah berhala tapi mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala. Turun wahyu yang murni bagi Allah. Al-Qur'an itu merupakan wahyu yang murni, bersih dari intervensi dan investasi manusiawi. Sementara bagi Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran itu fungsi dan kedudukannya sebagai mukjizat terbesar. Setiap nabi, setiap rasul yang diutus oleh Allah ditunjang, dikuatkan dengan mukjizat. Amrun khariqun lil adah, kharijun min yadil anbiya wal mursalin, yusamma al mukjizat. Satu kejadian yang di luar nalar manusia. Logika nggak terima. Dan ini Allah berikan kepada para nabi, kepada para rasul, namanya mukjizat. Nabi Musa tongkatnya bisa membelah lautan, berubah menjadi jalan tol. 12 jalur lagi. Coba kalau zaman sekarang infrastruktural kayak begitu, biayanya berapa triliun itu. Nabi Musa dengan tongkat. Mukjizat, nggak bisa diulang lagi sekarang. Oleh manusia di akhir zaman canggih, hebat. Nggak bisa. Lautan Merah jadi jalan tol 12 jalur. Saya bilang jalan tol karena bebas hambatan. Ya, nggak ada Pariu, Nmek, nggak ada yang lewat situ, bebas hambatan. Ya, tol kan bebas hambatan. Jadi Nabi Ibrahim manusia biasa secara fisik dibakar di dalam api, bukan sehari 2 hari, bukan seminggu 2 minggu. Riwayat menjelaskan 3 bulan. Ya, di tengah kobaran api 3 bulan. Masya Allah, sedikit pun sehelai rambutnya pun nggak bakar. Ini mukjizat namanya. Nah, tapi begitu Rasulnya wafat, mukjizatnya selesai sampai di situ. Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau sudah wafat 14 abad yang lalu, tapi mukjizatnya tetap terjaga, terpelihara. Al-Qur'anul Karim. Ini mukjizat bagi Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat beliau masih hidup, letak mukjizatnya pada keindahan gaya bahasa. Dulu penyair-penyair mereka menyusun gaya bahasa yang begitu hebat. Turun Al-Qur'an, gaya bahasa mereka putus semua. Ya. Kalau dulu kita pernah belajar puisi, kita belajar prosa namanya. Ini hubungan harmonis antara puisi dan prosa, itulah Al-Quran. Kita sebut puisi karena dia punya lirik-lirik tertentu yang harus kita kuasain sebelum kita membaca Al-Quran. Ya, puisi kan harus ada liriknya. Al-Quran harus ada liriknya yang harus kita kuasain. Tajwid namanya. Tajwid itu meliputi makharijul huruf, mad. Ya, kalau kita belajar Mausad Sirajuddin itu, makharijul hurufnya harus benar. As-salatu khairum minan naum, yang benar. Salat itu lebih baik daripada tidur. Kadang kita dengar ada orang Ustaz, as-salatu khairum minan naum, pakai ha. Ya, khairun artinya lebih bingung. Jadi kalau ada orang as-salatu khairum minan naum, salat itu lebih bingung daripada tidur. Daripada salat bingung mendingan tidur. Padahal khairun pakai kha. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Kadang-kadang kita lihat imam baca ijajul jilatil ardu jiljalaha. Nah ini. Ya idza ja dia baca ijaja.
Makharijul hurufnya harus pas. Mat itu panjang pendeknya. Ada yang 2 harkat, ada yang 4 harkat, ada yang 6 harkat. Ya kalau kita belajar notasi lagu kan jumlah ketukannya harus pas. Kalau ketukannya pas, lagu mau lembut mau keras, kalau ketukannya pas enak aja didengar. Mau cepat, sol sol do re mi re fa, sol fa mi re mi re fa, sol fa mi re mi do re si do. Cepat tapi ketukannya pas. Ada lagu yang lambat, sol mi fa mi re do. Lagu Umar Ismail. Ada lagu dari Medan. Nah itu kalau kita dengar teriak-teriak, tapi notasinya pas, udah enak aja. Wadek dek magambiri dahasiat. Kalau kita dengar teriak-teriak, ngapain itu? Sai madek dek tu bonana dahasiat. Moloduk tu bigi suarami dahasian. Ini tuh. Tapi kalau kita amati, ketukannya pas, enak. Begitu juga baca Al-Quran. Kalau Ustaz Sirajuddin suaranya keras, enak. Ustaz Dadan rada lembut dikit. Ada yang cepat bacanya, tapi matnya, panjang pendeknya pas, enak didengar. Kayak imam tarawih di kampung, itu kan dipilih yang cepat. Nah, kalau tajwidnya pas, makharijul hurufnya pas, di wasol enak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Saya sendiri enggak kuat satu nafas. Tapi ada imam yang satu nafas kuat. Boleh enggak itu? Boleh. Yang penting makharijul hurufnya pas, matnya pas. Kalau di kita 11 nyantai. Bismillahirrahmanirrahim biasa. Kalau di kampung boleh satu napas umpamanya, asal pas aja. Dan yang terlalu cepat juga. Yang namanya tarawih itu kan bukan sholatnya. Saya pernah bilang tuh, bukan sholatnya, tapi selingan di antara 2 rakaat sholat. Ada qasidah, ada sholawat. Itu yang kita, sehingga kita itu nggak terburu-buru, relax aja. Sairillah ya Ramadan, sairillah ya Ramadan, sairillah ya Ramadan bil qabul wal ghufran. Lu sunnat tarawih ajarakumullah. Mulai sholat 2 rakaat nanti seling. Fadlan minallahi wa ni'mah wa maghfiratan wa rahmah ya tawwab ya wasi'al maghfirah ya arhamar rahimin. Salat lagi. Al-Badru Muhammad sallu alaih. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Berangkat lagi. Itu selingan di antara 2 rakaat salat itu sebenarnya yang namanya tarawih. Kalau salatnya sih tetap salat, ya. Enggak boleh salat sambil rileks. Yang rileks itu di antara 2 rakaat salat itu ada. Kadang-kadang panjang. Kalau di kampung itu, ya pernah diundang kemarin tarawih di kampung Bombay namanya Pasir Putih. Nyantai, khidmat, 23 rakaat, tapi nggak terasa. Kita dibawa ke zaman masih kanak-kanak. Masih kanak-kanak kan enak, ada qasidahnya. Ya Muhaimin ya salam, salimna wal muslimin bin nabi khairil anam wa bi ummil mu'minin. 3 kali terus, nikmat rasanya, ya. Mau ngapain kita buru-buru? Nah, nyantai. Itu kalau bacaannya pas, makharijul hurufnya pas, mat panjang pendeknya pas, enak didengar. Kita sebut prosa karena dia punya kebebasan gaya bahasa. Sekalipun bebas gaya bahasa Al-Quran, sampai saat ini belum pernah alih bahasa manapun yang bisa membuat gaya bahasa seindah gaya bahasa Al-Quran. Sampai sekarang, ya, apalagi sampai isi kandungannya. Maka dari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu Al-Quran diturunkan, dikatakan
Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Seandainya kalian ragu, kalian menganggap ini Al-Quran buatan Muhammad, bukan wahyu dari Allah, kalian ragu ini, fa'tu bi suratin min mislih, buatlah satu surah saja yang sama nilainya dengan Al-Quran. Kalau nggak bisa sendiri, wad'u syuhada'akum min dunillah, silahkan kamu panggil orang-orang yang kau anggap mampu, ahli bahasa, budayawan, arkeolog, panggil untuk membantu kamu dari bangsa jin dan manusia. Itu tantangan. Begitu Al-Quran diturunkan, ayo buat satu surah aja, nggak usah banyak-banyak. Ternyata nggak ada yang sanggup. Di ayat lain Allah mengatakan, qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimisli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din zahira. Katakan wahai kekasihku Muhammad, seandainya seluruh makhluk di dunia ini, manusia, jin, mereka kumpul untuk merumuskan kitab yang sama dengan Al-Quran, mereka tidak akan pernah dapat membuatnya, walaupun satu sama lain saling bantu-membantu. Allah sendirian, mereka rame-rame, gak akan pernah bisa. Ya gaya bahasanya. Nah, setelah Rasulullah wafat, zaman sekarang ini letak mukjizat Al-Quran kepada isi kandungannya. Al-Quran gak pernah ketinggalan zaman. Al-Quran membicarakan tentang kehidupan masa lalu untuk kita jadikan iktibar, pembelajaran. Yang baik kita ambil, kita contoh. Yang gak baik kita ambil pembelajaran daripadanya. Fa'tabiru ya ulil albab, ambillah pembelajaran dari kejadian-kejadian masa lalu, wahai orang-orang yang oleh Allah diberikan akal sehat, ulil albab. Kemudian Al-Quran berbicara tentang kehidupan kini. Jadi Al-Quran itu kalau dibilang kekinian, ya kekinian. Gak ada satupun masalah yang muncul di setiap zaman yang tidak ada solusinya dalam Al-Quran. Selalu ada. Profesor Kustu waktu ketemu dua laut, satu asin, satu tawar, itu kan udah masalah viral itu. Al-Quran memberikan jawaban. Surah Ar-Rahman ayat 19 dan 20 dan surah Al-Furqan ayat 53 ini. Ya saya kira nggak perlu diungkapkan lagi, itu udah viral. Ya, ketika orang bingung ini gunung aktif apa enggak ini, Merapi apa bukan? Ya kalau kita kan, kalau mau tahu aktif apa enggak, miskol aja. Kalau di miskol jawab berarti aktif. Itu ternyata Allah menyatakan wa minal jibali judadun bidun wa humrun mukhtalifun alwanuha. Di antara gunung-gunung yang Allah ciptakan ada tanda-tanda, ada garis merah, ada garis hitam, ada garis putih. Masing-masing garis punya arti dan makna tersendiri. Yang tahu ya ahli vulkanologi. Kita sih nggak tahu, ini gunung aktif ini, tahu-tahu enggak. Kita bilang ini gunung nggak aktif ini, tahu-tahu meletus. Jadi orang-orang yang ahli vulkanologi itu Allah sudah jelaskan semuanya. Organ tubuh kita ini, ya, dari mulai yang kelihatan, mata, hidung, telinga, kuping, gigi, sampai bagian-bagian dalam ini, nih, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam dirimu sendiri, hai manusia, apakah kamu tidak melihat di sana banyak ayat-ayat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala? Nah, yang tahu ada yang dokter ahli organ, ya, penyakit medis. Penyakit medis ya, ginjal, jantung. Ada penyakit yang bukan fisik tapi psikis, kejiwaan. Karena manusia itu ada dua, ada fisik, ada psikis. Kadang-kadang fisiknya sehat, psikisnya nggak sehat. Kadang-kadang psikisnya sehat, fisiknya nggak sehat. Jadi harus sehat kedua-duanya nih. Dulu ada istilah mens sana in corpore sano. Dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Nah, itu sekarang saya kira nggak benar nih, ya. Nggak benar, nggak mutlak. Dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Sekarang berapa banyak orang yang tubuhnya sehat tapi jiwanya pada sakit. Sehat, berdasi, keren, punya jabatan, tapi korupsi, yang merampas hak orang lain, itu kan nggak sehat jiwanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah jelaskan.
Ini kalau kita jelaskan terus sampai jam 9 nggak kelar-kelar ini. Ya. Jadi bagi Allah Al-Quran merupakan wahyu, bagi Nabi Muhammad Al-Quran merupakan mukjizat terbesar, bagi kita manusia Al-Quran itu merupakan hudan, guide, pembimbing. Jadi Nabi memberikan pilihan, man ja'alal Qur'ana amamahu qadahu ilal jannah. Siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai imam dalam hidupnya, dia siap ikut ajaran Al-Quran. Al-Quran akan membimbing dia masuk ke dalam surga di dunia ini, terlebih-lebih di akhirat nanti. Wa man ja'alahu khalfa dhahrihi saqahu ilan nar. Tapi siapa yang membelakangi Al-Quran, diinjak-injak Al-Quran, dihina Al-Quran, maka Al-Quran akan menjerumuskan dia masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Karena itu ayo kita pelajari Al-Quran, kita muliakan. Ya. Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadha'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah banyak mengangkat derajat orang tinggi setinggi mungkin karena mereka memuliakan Al-Quran. Dan tidak sedikit orang yang dihinakan kehidupannya oleh Allah karena mereka menghina Al-Quranul Karim. Karena itu pilihan terserah kita. Nah, bagi kitab-kitab suci terdahulu, Al-Quran ini fungsi dan kedudukannya sebagai musaddiqan, membenarkan. Dulu ada Taurat, diturunkan kepada Nabi Musa, bahasanya bahasa Kipti. Dulu ada Zabur, diturunkan kepada Nabi Daud, bahasanya bahasa Ibrani. Dulu ada Injil, diturunkan kepada Nabi Isa, bahasanya bahasa Suryani. Al-Quran membenarkan itu semua. Wa muhaiminan, dan menaungi isi kandungan semua kitab-kitab terdahulu. Alai, ya. Jadi Al-Quran kitab yang paling sempurna, kitab pilihan yang oleh Allah diturunkan kepada Nabi pilihan untuk kita sebagai umat pilihan. Itu pernyataan Allah. Tsumma aurasnal kitabal ladzi nastafaina min ibadina. Kemudian kami wariskan kitab itu, ya, kepada hamba-hamba pilihan kami. Jadi hamba-hamba pilihan dipilih oleh Allah, menerima Alkitab, Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Itu Nabi dan Rasul, hamba pilihan untuk disampaikan kepada Nabi Muhammad ini yang paling dipilih oleh Allah. Kita umat pilihan. Jadi kitabnya kita pilihan, nabinya nabi pilihan, kita umat pilihan sebagai khaira ummah. Kan cuma kita yang Allah sebut kuntum khaira ummah, you're the best society of the world. Karena itu jaga kualitas kita sebagai umat terbaik di antara umat-umat yang lain. Ini saja sekedar apa yang dapat saya sampaikan dalam kajian suruk pada Sabtu pagi ini. Mudah-mudahan sedikit banyak ada manfaatnya di dalam menanamkan kecintaan kita kepada Al-Quranul Karim. Dan Al-Quran itu kata Rasul akan memberikan syafi'an li sahibi. Akan nanti di hari kiamat dia cari siapa yang baca aku. Ya Allah, aku tegah dia malam hari, dia tidak tidur, dia baca aku akan berikan dia syafaat. Ya, di dunia Allah akan berikan ketenangan kalau kita hidup mengikuti petunjuk-petunjuk Al-Quranul Karim. Kita akhiri dengan kalimat hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.